Peristiwa ini terjadi di Surabaya ketika saya duduk di kelas 1 SD. Saat itu sudah mulai ada tetangga-tetangga yang punya televisi. Sementara ibu saya, single parent, dengan 3 anaknya tidak mampu membeli TV. Maka yang saya lakukan untuk bisa menikmati televisi pada saat itu, walaupun masih hitam putih dan TVRI, adalah menonton di tetangga. Sering saya hanya berburu rumah-rumah yang jendelanya terbuka dan ada TV-nya, saya nonton dari luar. Kadang anak-anaknya iseng, ditutup hordennya, terpaksa saya harus mengintip untuk bisa nonton. Pokoknya penuh perjuangan untuk nonton televisi di tetangga. Nah, saya beruntung karena tetangga paling dekat itu punya TV juga. Dan kadang-kadang saya diizinkan masuk ke ruang tamu untuk menonton, tapi tidak selalu. Tapi rupanya ada jalan yang Tuhan tunjukkan untuk saya bisa menonton hampir setiap hari. Apa itu? Keluarga tetangga saya ini punya anak Down syndrome, atau orang biasa menyebutnya juga tunagrahita. Nah, karena saya beberapa kali datang ke sana, dia senang sama saya. Padahal anak ini adalah anak yang sulit dipahami apa yang ingin dia sampaikan. Kalau dia marah, dia membentur-benturkan kepalanya ke dinding. Orang tuanya semua khawatir kalau dia sudah marah. Nah, masalahnya atau bagusnya, kalau ketemu saya dia senang sekali. Akibatnya, kalau anak ini nangis, anak ini rewel, maka saya diminta tolong untuk menjaga dia. Biasanya diam dan biasanya dia happy. Kalau saya datang dia minta digendong ya. Walaupun saya masih kecil tapi dia lebih kecil lagi. Nah, ini adalah pikat saya untuk bisa menonton televisi. Awalnya saya hanya melihat ini cara untuk bisa nonton TV, jadi saya mau jaga anak ini. Tapi lama-lama hubungan batin antara kami berdua berkembang luar biasa. Saya menyayangi dia bagaikan adik saya sendiri. Dia juga kelihatan happy kalau bersama saya. Jadi saya dengan tubuh yang masih kecil suka menggendong dia, tapi karena gemuk jadi agak berat buat saya. Tapi perjuangan itu membuat saya bisa nonton TV hampir setiap malam atau setiap sore. Karena habis mandi sore saya datang ke tetangga jagain anak itu yang namanya Yanti. Nah, hubungan itu begitu kuat secara emosional sampai kemudian kami pindah ke Malang dan saya harus ikut ayah ke Jayapura. Sejak saat itu saya tidak pernah lagi berjumpa dengan Yanti. Pada saat kelas 2 STM saya sempat ke Jawa dari Papua, main-main ke Surabaya dan mencari Yanti. Tapi ternyata Yanti tidak mengenali saya lagi, tidak seperti dulu. Kalau saya datang dia begitu berbinar-binar matanya, tapi Yanti menjadi asing. Nah, itu pertemuan saya terakhir dengan Yanti sampai kemudian kakak-kakaknya menyampaikan informasi bahwa Yanti sudah pergi untuk selama-lamanya. Apa yang saya alami di Surabaya pada saat saya usia masih kanak-kanak itu ternyata berpengaruh dalam kehidupan saya ketika dewasa. Saya kemudian mudah berempati pada anak-anak istimewa, anak-anak berkebutuhan khusus, para penyandang disabilitas. Karena saya kembali mengingat masa kecil saya. Secara emosional saya punya kedekatan pada anak-anak yang seperti ini. Kemudian berkembang empati saya kepada orang-orang dewasa penyandang disabilitas. Karena itu kalau Anda lihat di acara Kick Andy, saya sering menampilkan cerita-cerita tentang penyandang disabilitas, tentang anak-anak Down syndrome, tunagrahita, anak-anak autis, dan anak-anak berkebutuhan khusus seperti itu. Saya selalu percaya bahwa Tuhan tidak akan menitipkan anak istimewa kalau tidak kepada orang tua yang juga istimewa. Mereka adalah orang-orang yang kuat untuk menerima anak istimewa ini, menjaganya, dan kemudian mencintainya. Banyak sekali peristiwa dalam kehidupan kita yang lalu kemudian menjadi pembelajaran bagi kita, yang kemudian juga membentuk emosional kita, sehingga apa yang saya alami sekarang ini berangkat dari apa yang terjadi sekian tahun yang lalu. Saya berharap kita semua
belajar dari pengalaman hidup kita untuk sesuatu yang lebih baik. Apa yang terjadi pada saya hari ini, di mana banyak orang menganggap saya selalu peduli, terutama pada penyandang disabilitas, pada anak-anak Down syndrome, pada anak-anak yang berkebutuhan khusus, itu secara tiba-tiba di masa dewasa saya. Tidak. Apa yang terjadi dalam kehidupan saya itu membentuk karakter saya seperti sekarang, membentuk kepedulian saya pada sesama. Jadi banyak di antara kita yang tidak tahu bahwa pengalaman masa lalu kita itu ada korelasinya dengan kehidupan kita masa kini. Kita sering tidak menyadari bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita adalah pembelajaran tentang kehidupan yang membentuk karakter kita, membentuk hati kita, pikiran kita. Jadi dalam perjalanan ini jangan kita abaikan pelajaran-pelajaran kecil yang mungkin tadinya kita tidak rasakan akan bermanfaat di masa depan kita. Kita sering tidak menyadari bahwa apa yang terjadi di masa lalu kita itu bisa membentuk karakter kita, membangun, mengasah empati kita, dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Saya mungkin beruntung punya pengalaman bertemu dengan Yanti yang kemudian mengasah empati saya, dan kemudian saya secara emosional merasa terikat pada anak-anak berkebutuhan khusus. Tetapi tentu tidak semua orang mengalaminya, tidak semua orang punya pengalaman. Namun kalau kita mau lebih teliti melihat apa yang terjadi dalam hidup kita, pasti ada pengalaman-pengalaman seperti ini yang kita sadari dan kita jadikan pegangan untuk menjadikan kita lebih baik dari waktu ke waktu. Asalah empati Anda, mulai melangkah untuk sesuatu yang baik, tentu berdasarkan dari pelajaran kehidupan yang pernah terjadi sepanjang hidup Anda. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat untuk kita, agar empati kita terasah, agar hati kita tergerak untuk membantu sesama, terutama saudara-saudara kita penyandang disabilitas dan anak-anak berkebutuhan khusus.